Kamu bisa bicara. Kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Ray mungkin cucumu secara nama, tapi dia adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Kamu harus lebih memanjakannya. Jangan khawatir. Aku punya anak di usia tua. Suatu hari nanti, semua yang ada di keluarga Sterling akan menjadi milik Ray. Tapi, ayah Victor tewas dalam kecelakaan itu karena dia mengetahui tentang kita. Ah, Victor tetap darah dagingku sendiri. Kami akan mengirimnya ke luar negeri begitu dia dewasa. Jika dia tinggal bersama keluarga Sterling, dia adalah bom waktu. Semakin cepat dia pergi, semakin baik. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Ayahku dibunuh oleh kalian. Bisu sialan. Tidak bisakah kamu bersikap anggun seperti kakakmu? Ada tamu penting di dalam. Jangan berani-beraninya masuk dan mempermalukan kami. Empat tahun. Di hari pernikahan kita, kau mengirimku untuk kuliah di luar negeri. Sekarang aku kembali dan sudah lulus. Aku di sini untuk menjadi istrimu yang sebenarnya. Apa aku berhalusinasi? Kau sudah besar. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu kembali? Ini rumahku. Mengapa aku tidak boleh kembali? Keluarga Sterling bukan tempat yang bisa kau masuki kembali semaumu. Besok kau kembali ke luar negeri. Apa kau benar-benar sangat benci melihatku? Apa karena aku bisu? Atau karena kau tak bisa melupakan Sarah? Keluar. Enyahlah dari sini. Keluar. Kalau yang berdiri di sini Sarah, apa kau akan memperlakukannya seperti ini? Kupikir begitu usiaku menyamai Sarah, berpakaian seperti dia, kau akhirnya akan memperhatikanku. Dulu, hanya melihatmu dari jauh, sudah membuat hariku berwarna. Tapi aku tahu kau mencintai Sarah. Jadi aku tak pernah berani berharap. Sarah tidak mau menikah ke dalam keluarga Sterling, jadi kau gantikan dia. Di hari pernikahan itu, Sarah kabur. Sejak kecil, aku hanya mendapat barang bekas Sarah. Tapi saat itu, aku sangat bahagia. Ternyata itu hanya aku yang membohongi diriku sendiri. Lepaskan gaun pengantin itu. Jangan berani-beraninya kau memakai yang bukan milikmu. Dan jauhi acara pernikahan itu. Besok pagi-pagi kau kembali ke sekolah. Apa yang memang bukan milikku. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tidak akan pernah menjadi milikku. Jalan. Sekarang, tidak peduli seberapa licik si rubah tua Vincent Sterling itu, dia tak akan menyangka istrinya diculik begitu baru kembali ke negeri ini. Hahaha. Tuan sudah menyiapkan buah-buahan untuk Anda. Bawakan sebagian ke kamar Ibu Sterling. Ibu Sterling sudah kembali. Halo. Hei, Vincent Sterling, istrimu ada padaku. Aku
Aku minta 50 juta. 50 juta untuk istri murahan seperti itu? Aku tidak mau. Kau bisa simpan sendiri. Kau pikir aku tidak akan membunuhnya? Aku akan menyembelih lehernya. Biar kau dengar betapa merdunya dia berteriak. Bicara. Berteriak. Kau mau istriku bicara? Kenapa kau tidak bersenang-senang dulu dengannya, baru bunuh? Aku mungkin mau bayar lebih untuk mayatnya. Dia mau aku mati? Halo? Hei. Dia mematikan teleponnya padaku? Sial. Kenapa dia tidak percaya padaku? Ah, kenapa kau tidak berteriak? Dia itu bisu sialan. Blah blah blah. Apa kau sudah tidak peduli lagi dengan istrimu? Masuk akal. Kenapa Bapak Sterling mau menikahi orang cacat? Sial, aku menangkap orang yang tidak berguna. Sialan, nasib buruk. Karena aku bisu. Dan karena dia masih mencintai Sarah, dia ingin aku mati. Dia ingin aku mati. Ah, hentikan mobil, hentikan mobil, hentikan mobil. Tuan, saya sudah mencari kemana-mana, tapi saya tidak bisa menemukan Ibu Sterling di kamarnya. Victor, mobil kita di Villa Sterling memicu alarm yang tidak normal, dan ada yang melihat Ibu Sterling mengendarainya pergi. Dulu, kau bersusah payah mengirim Ibu Sterling ke luar negeri. Dengan berita yang benar-benar ditutup rapat, Stella akhir-akhir ini banyak bergerak, itu terlalu berbahaya baginya untuk kembali sekarang. Aku curiga mereka sudah menciumnya. Tidak ada orang di luar kedua keluarga yang tahu identitasnya. Kumpulkan beberapa orang dari rumah tua Ding, dan ikuti aku ke Villa Sterling. Ya. Aku baru saja mendapat telepon yang mengatakan ada orang ingin kau mati. Tapi kau, tampaknya, dalam kondisi sehat walafiat. Jadi, kau datang untuk memeriksa apakah aku benar-benar mati. Ayo kita bercerai. Bercerai? Bukannya tadi kau mencoba untuk... Sebagai penukar untuk perceraian, harus ada harga yang harus dibayar. Kau kembali khusus untuk menceraikanku? Apa? Sudah menemukan orang lain? Pernikahan kita dari awal adalah pengaturan bisnis. Kedua keluarga sudah berhasil go public, jadi kita bisa berpisah sekarang. Berpisah? Apa itu yang benar-benar kau inginkan? Kau menikahiku sebagai pengganti kakakmu. Jika ada yang mengajukan cerai, itu seharusnya aku. Namaku ada di sertifikat pernikahan, aku ingin bercerai. Bisnis keluarga kita bergantung pada pernikahan ini. Kau hanya sandera yang dikirim oleh keluarga Davis. Jangan pernah menyebut dua kata itu lagi.
Aku ingin pergi ke luar negeri. Sudah terlambat. Keberadaanmu sudah diketahui. Kau tidak bisa kembali. Kembalilah tidur. Besok, kau akan kembali ke Mansion Sterling bersamaku. Victor, kami sudah melacaknya. Itu nomor virtual dari luar negeri, kami hanya bisa melacaknya secara real time. Meskipun menggunakan voice changer, kami bisa memastikan itu adalah pria. Lain kali, tahan saja selama 5 menit, dan kami bisa menentukan lokasinya. Lupakan saja. Abaikan saja panggilan penipuan ini. Fokus saja pada keamanan keluarga Sterling. Ya. Bicara. Victor Sterling. Bagaimana sofa di Villa Sterling? Istri kamu masih hidup. Kecewa, kan? Kamu sudah melihat istriku? Bagaimana rencanamu membunuhnya? Katakan sekarang. Memang benar, tidak ada yang melihat istrimu. Karena istri pertamamu. Dia kabur sebelum pernikahan. Clara cuma umpan untukmu. Kakak beradik Davis ini berantakan. Kalau skandal ini terbongkar, rencanamu masuk politik akan hancur. Siapa kamu? Aku peringatkan. Jangan sentuh siapapun yang dekat denganku. Milikmu? Apa kamu pernah punya perasaan padanya? Malam ini, pisauku sudah di lehernya. Menyedihkan. Dia itu bisu. Bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Dan lagi, Kamu bahkan belum pernah tidur dengannya, jadi bagaimana bisa kamu bilang dia milikmu? Kalau apa yang kamu katakan benar, kamu sudah menculiknya. Mengganggu orang bisu itu sia-sia. Katakan saja apa yang kamu mau. 5 menit. Victor, sudah takut? kamu tunggu saja. Aku akan beritahu kamu nanti. Mungkinkah? Dia sudah tahu siapa aku. Keluarkan ponselmu. Keluarkan ponselmu. Jawab pertanyaanku. Kamu diculik malam ini. Kenapa tidak bilang padaku? Ada bagian lain yang terluka? Bagaimana kamu bisa kabur? Aku disandera. Kamu suruh dia memperkosa dan membunuhku. Aku tidak tahu kamu benar-benar dalam bahaya. Kupikir itu cuma telepon penipuan. Kamu takut? Dia di mana? Kamu melihatnya? Kamu benci aku menggantikan posisi Sarah. Kamu ingin aku mati, dan sekarang kamu pura-pura jadi orang baik di depanku, munafik. Aku harus keluar dari sini, kamu. Dia tidak menyangka aku belok tajam, terlempar keluar, dan aku lari. Bapak Knight melacak sinyalnya. Sinyalnya ada di Villa Sterling. Tapi panggilannya kurang dari 5 menit, jadi kita tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Aku sudah menyuruh lebih banyak orang untuk mencari. Kunci area itu sekarang. Secepatnya, kita akan menemukannya. Aku akan membereskan sampah ini. Tidurlah yang cukup malam ini. Besok pagi-pagi sekali,
Kau ikut aku ke rumah mewah Sterling. Cukup. Victor Sterling, setiap rahasia kotormu akan jadi tawaranku untuk perceraian. Victor, kau akhirnya pulang. Ya. Lihat dirimu. Pulang tanpa sepatah kata, kami tidak tahu bagaimana keadaanmu selama bertahun-tahun di luar negeri. Ayo, ceritakan semuanya padaku. Lihat dirimu, hidup enak, ya? Menyelinap ke luar negeri diam-diam? Dan belajar seni di sekolah mewah? Siapa yang memberimu hak untuk hidup senyaman ini? Karena kau harus ikut-ikutan itulah yang menyebabkan kecelakaan itu. Sekarang saudara laki-lakimu sudah meninggal, Sarah terluka parah, lalu kenapa kau sama sekali tidak terluka? Melahirkanmu merusak rahimku, dan sekarang kau telah membunuh anak laki-lakiku. Dasar anak durhaka, aku ingin kau menyusulnya ke kubur. Apa? Jadi bisu? Keluarga Sterling semakin berkuasa belakangan ini. Kalau dia mau, dia bisa membuang kita kapan saja. Sekarang kau sudah kembali, lupakan saja ide untuk kabur lagi, buat Victor senang, dan kalau dia sudah bosan denganmu, aku yang akan mengakhiri hidupmu. HMPH. Seharusnya aku tidak pulang. Mungkin sudah waktunya mengakhiri rasa suka yang konyol ini. Dan meninggalkan keluarga tak berperasaan ini. Seperti yang kau minta, aku menyelidiki lingkaran sosial Ibu Sterling. Selain Arthur Vance, tidak ada yang mencolok. Arthur. Dia teman sekolah lama Ibu Sterling. Mereka pulang bersama kali ini. Konon Arthur sedang naik daun di dunia seni. Akademi Seni bahkan mengadakan pameran untuknya. Gala pembukaannya besok. Karena dia teman lamanya. Mengingat hubungan mereka, Ibu Sterling mungkin akan datang. Haruskah kita tambah personel di sana? Cukup dekat dengan Arthur, ya? Kau suka pria yang bisa melukis. Kenapa tiba-tiba membahas Arthur? Itu rasa posesif. Bahkan sesuatu yang tidak kau inginkan, tidak boleh dimiliki orang lain, kan? Aku suka pria yang baik padaku. Victor Sterling. Ayo mulai permainannya. Victor Sterling, Bukankah kau bertanya padaku? apa yang kuinginkan? Aku akan memberitahumu sekarang juga. Aku ingin kau putus dengan Clara Davis.
dan cerai dia. Jika aku benar-benar menceraikannya, apa untungnya bagimu? Aku ingat. Kau minta 50 juta kan? Aku berubah pikiran. Yang kuinginkan hanyalah kau bercerai. Aku ingin melihatmu mati sendirian. Sedikit aib yang kau punya, jauh dari cukup untuk menjatuhkanku. Yang benar-benar membuatku penasaran adalah, mengapa kau begitu terobsesi dengan pernikahanku? Hanya karena pernikahanmu sendiri gagal, kau harus mengacaukan orang lain? Apakah kau semacam orang aneh? Kau yang aneh. Jika kau tidak mencintainya, maka bebaskan dia. Bagaimana kau tahu aku tidak? Kau mencintainya? Kalian sudah menikah selama 4 tahun. Pernahkah hatimu berdebar kencang untuknya? Pernahkah kau bahkan menyentuhnya? Pernahkah kau melihat ia di tempat tidur? Mengerang dengan nikmat? Victor Sterling. Apakah kau tahu di mana dia paling lembut? Di mana dia paling sensitif? Hah? Kau menyentuhnya? Hah? Aku? Kau yang bilang. Victor Sterling, kau punya 3 hari untuk menceraikannya. Aib yang kudapat, Jauh lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Jika kau tidak percaya padaku, besok malam pukul 9, tunggu teleponku. Tunggu teleponku. Seseorang tidur dengan istrimu. Mari kita lihat apakah kau masih menginginkannya setelah ini. Pemburu. Sinyal. Di mana dia menyentuhmu? Kau terluka? Katakan di mana dia menyentuhmu. Kenapa kau tidak datang padaku? Kenapa kau menyimpan semuanya sendiri? Kalau dia benar-benar diserang, bagaimana mungkin aku memperparah lukanya? Aku tidak melindunginya. Ini semua salahku. Apapun yang telah dia alami, aku tidak akan melepaskannya. Akhir-akhir ini terlalu berbahaya. Aku akan carikan 2 pengawal untukmu. Mulai sekarang, kalau pergi, suruh mereka mengikutimu. Sinyal pemburu terus muncul di dekat Ibu Sterling. Orang kita semua bersih, mungkinkah itu seseorang yang dekat dengannya? Mungkin. Tuntutannya adalah agar dia menceraikanku, dan itu juga mencurigakan. Mungkinkah salah satu pengagumnya? Atau seorang kaki tangan? Tidak mungkin. Luka tusukannya tepat di arteri.
Tidak mungkin itu seseorang yang dekat dengannya. Dia selalu menyimpan semuanya sendiri dan tak pernah berkata sepatah kata pun. Selain Arthur Vance, siapa lagi yang dekat dengannya? Tidak ada. Karena bukankah dia sedang mengadakan jamuan di sana, Arthur? Ya, bos. Kudengar dia si bisu dari keluarga Davis yang menyebabkan kematian saudara laki-lakinya sendiri. Ya, Sarah benar-benar cantik luar biasa. Bagaimana mungkin dia punya adik cacat seperti itu? Memalukan sekali. Kudengar dia dan saudara laki-lakinya bahkan bersekolah di tempat yang sama. Sialnya, hanya masalah yang mengikutinya. Kau baik-baik saja? Dia lagi ngapain di sini? Victor, kamu juga di sini? Dengan kehadiranmu di sini, pameran kecilku sungguh terhormat. Ini bukan urusan keluarga. Aku kesini untuk belajar. Ku dengar kalian para seniman itu suka yang abstrak-abstrak, seperti merayu wanita yang sudah menikah atau melakukan penculikan. Jadi, aku harus waspada. Victor, jangan khawatir. Aku belum cukup abstrak untuk mencampuri hubunganmu dan Clara. Lagi pula, aku suka cewek-cewek yang artistik, dan Clara tidak artistik. Benarkah? Aku mau ke kamar kecil. Dia cuma curiga pada Arthur. Aku tidak bisa mencelakakannya. Telepon ini harus dilakukan di sini. Di mana Ibu Sterling? Aku akan mencarinya sekarang. Kamu kunci sinyalnya. Aku yang menahan. Kita akan menangkapnya malam ini. Dia. Ya, Pak. Victor Sterling, sudah putuskan? Waktumu tinggal 2 hari lagi. Sudah kubilang, bahan kompromi kamu belum cukup. Ada yang lebih seru lagi? Kamu benar-benar baru kapok kalau sudah lihat peti mati ya. Anak yang dilahirkan ibu tirimu Stella untuk keluargamu itu? Harusnya kamu panggil dia saudara laki-lakimu atau pamanmu. Kamu ini siapa sih? Keluarga yang melakukan incest, pernikahan yang tidak pada tempatnya. Sudahkah bahan kompromi ini menghancurkan pernikahanmu? Sudahkah bahan kompromi ini menghancurkan pernikahanmu? Bukan dia. Aku akan bercerai. Lalu, bagaimana aku tahu? Kamu tidak akan kembali mengancamku lagi? Begitu kamu bercerai, Aku janji. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Bagaimana kamu bisa jamin itu? Bagaimana aku bisa percaya pada seorang penculik? Aku punya pengaruh atasmu. Kamu tidak punya pilihan. aku menepati janji. Sebenarnya aku penasaran. Seperti apa sih penculik yang menepati janji?
Itu rupanya. Victor Sterling, kamu tidak akan pernah mengetahui daunnya di hidup ini. Kamu tadi di mana? Aku mencari-carimu. Di mana-mana. Dia tidak sadar? Aku tersesat di jalan ke kamar kecil. Kami telah menemukan sinyal pemburu. Itu ada di suatu tempat dekat sini. Haruskah kita mengunci tempat acara? Menyita ponsel semua orang? Tidak. Untuk saat ini, kita kembali dulu. Ya, Pak. Kamu bisa bicara. Kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Ray mungkin cucumu secara nama, tapi dia adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Kamu harus lebih memanjakannya. Jangan khawatir. Aku punya anak di usia tua. Suatu hari nanti, semua yang ada di keluarga Sterling akan menjadi milik Ray. Tapi, ayah Victor tewas dalam kecelakaan itu karena dia mengetahui tentang kita. Victor tetap darah dagingku sendiri. Kami akan mengirimnya ke luar negeri begitu dia dewasa. Jika dia tinggal bersama keluarga Sterling, dia adalah bom waktu. Semakin cepat dia pergi, semakin baik. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Ayahku dibunuh oleh kalian. Bisu sialan. Tidak bisakah kamu bersikap anggun seperti kakakmu? Ada tamu penting di dalam. Jangan berani-beraninya masuk dan mempermalukan kami. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Tidak. Aku akan membuatmu mengakuinya sendiri. Lily, ketemu. Itu orang-orang Stella. Ibu Sterling menemukan ponselnya, dia mungkin hanya sedang iseng, jadi dia hanya sedang mengganggumu. Berani-beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Kamu cari masalah. Awasi dia dengan ketat. Jangan bunuh dia kecuali benar-benar terpaksa. Ibu Sterling, lupakan saja untuk saat ini. Ya, Pak. Victor, di mana Clara? Bagaimana kamu tahu dia ada di sini? Dia bilang akan tinggal di rumah mewah Sterling saat dia kembali. Dia datang untuk menemani Sarah, kan? Clara punya kabar baik untukmu. Apa itu? Museum Agung ingin berkolaborasi dengan Akademi Seni kami untuk pameran seni amal. Aku tahu kamu ahli dalam seni tubuh, jadi aku merekomendasikanmu. Oh, iya, ini undangannya. Ini undangan pertamaku untuk berpameran. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Temanya adalah kekuatan pria dan seni tubuh. Clara, kalau kamu tidak bisa menemukan model, kamu bisa melukisku. Seni tubuh pria yang kamu sebutkan ini. Apakah itu pria telanjang? Seni tubuh menggunakan tubuh manusia untuk mengekspresikan nilai estetika.
Jangan terlalu berprasangka, oke? Kepala perawat. Kamu cukup dermawan, rela mengorbankan dirimu untuk seni. Ya, aku tidak akan mengorbankan diriku untuk sembarang orang. Itu tergantung orangnya, kan? Terima kasih, Arthur. Aku akan bertanya kalau tidak bisa menemukan model. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke Akademi Seni dulu, beritahu aku jika butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Aku akan mengantarmu keluar. Ibu Sterling, semuanya sudah siap untuk Anda. Kamu benar-benar membawa seorang pria pulang untuk melukisnya telanjang. Jika itu mengganggumu, aku bisa menggunakan studio Arthur. Apakah itu benar-benar yang aku khawatirkan? Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan dengan dia telanjang. Apa berikutnya? Tolong jangan menghina profesiku seperti itu. Bahkan jika kamu tidak punya ide, bisakah kamu jamin dia tidak akan? Aku lebih mengenal pria daripada kamu. Jika itu aku adalah suamimu. Aku akan menanggalkan pakaian untukmu, dan itu akan sepenuhnya dibenarkan. Apa? Aku tidak cukup baik untukmu? Haruskah aku melepasnya sendiri, atau kamu mau membantu? Lakukan sendiri. Sangat tampan. Boleh aku merokok? Aku sudah menatapmu. Apakah handuk ini terlalu kecil? Sayang. Kamu sudah menatap kakiku selama 10 detik. Apa? Mulai punya ide? Mengapa kamu berhenti melukis? Tidak bisa melihat dengan jelas. Bisakah kamu melihat lebih baik sekarang? Definisi otot yang begitu indah.
Clara, kendalikan dirimu, Clara. Tidak peduli seberapa tampan dia bukan milikmu. Dia membiarkanmu melukisnya. Adalah cara untuk mengendalikanmu, untuk mengganggu pekerjaanmu. Pada akhirnya, dia ingin menghancurkan mimpimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan aku. Sekarang jam 9. Waktunya mengingatkannya. Victor Sterling. Aku memberimu 3 hari untuk bercerai. Sepertinya kamu menganggap kata-kataku sebagai lelucon. Ikatan pernikahan kita sangat kuat. Aku tidak sanggup berpisah. Ikatan yang kuat? Kamu hanya tidak mau melepaskan nilai komersial yang dia bawa. Karena kamu sudah tahu itu, maka semakin sedikit alasan bagiku untuk bercerai. Kecuali kamu memberiku alasan yang memaksaku meninggalkannya. Aku sudah tidur dengannya. Lebih dari sekali. Benarkah? Apakah dia menikmatinya? Kamu berpura-pura cukup baik. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia menyukainya. Mobilnya begitu sempit, mana mungkin nyaman. Sepertinya kamu tidak terlalu berpengalaman. Mau kutunjukkan caranya. Dia ada di pelukanku sekarang. Aku menyentuh tubuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku mencium daun telinganya. Aku melepas bajunya. Mau aku lanjutkan? Victor Sterling, jangan main-main denganku. Aku sarankan kamu cepat-cepat bercerai dengan Clara. Dia bukan malaikat. Siapa tahu, suatu hari, dia bisa menusukmu dari belakang. Karena kamu tahu banyak sekali, kenapa tidak ceritakan lebih banyak? Ceritakan semua rahasia kotornya. Mungkin, kalau aku cukup marah, aku akan membuangnya. Tunggu teleponku besok malam jam 9. Dia pasti mengulur-ulur waktu. Licik sekali. Tidak mungkin. Aku harus membuatnya membenciku. Agar dia mau menceraikanku. Hanya 5 menit? Itu agak singkat, bukan? Aku belikan kamu mobil. Luas. Duduk di dalamnya. Kamu akan sangat nyaman. Mobilnya begitu sempit, mana mungkin nyaman. Mengujiku? Sudah kuduga. Semua sikap acuh tak acuh itu cuma sandiwara. Terima kasih. Aku memang butuh satu. Bapak Sterling, katanya Ibu Sterling perlu keluar untuk beli cat. Mobilnya sudah siap. Bapak Sterling, pelacak kita rusak. Kita tidak bisa melacak para penculik lagi. Ya ampun, ini masalah. Dia begitu sibuk di perusahaan akhir-akhir ini, aku hampir tidak bisa mengikuti. Sempurna. Sekarang tidak ada batas waktu, aku bisa bermain-main denganmu pelan-pelan. Ibu Sterling, Anda diminta ke rumah tua itu.
Apa kamu masih ingat punya ibu mertua? Lihat kamu sekarang, kamu sudah pulang lama sekali dan tidak memberitahu kami. Aku yang praktis membesarkanmu, jadi kenapa jadi menjaga jarak? Dia cuma mau menunjukkan kuasanya, memamerkan otoritasnya sebagai ibu mertuaku. Keluarga kita masih partner bisnis, jadi mungkin dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku lebih cepat datang menjenguk ibu. Oh, tidak apa-apa. Ini salah Victor, sebenarnya. Mengirimmu ke luar negeri tepat setelah pernikahan. Aku bahkan tidak sempat bersulang untuk kebahagiaan kalian. Tidakkah kamu pikir kita harus menebusnya? Kakek Sterling, kapan kamu akan membawa Ray kita kembali? Dia adalah putra kandungmu, bagaimana bisa kamu tega membiarkannya menderita di luar sana? Segera, tinggal sebentar lagi. Sekarang kita harus bagaimana? Dia mendengar kita. Dia bisu, dan mungkin juga tuli. Kita sedang bekerja sama dengan keluarga Davis. Jangan membuat masalah. Kamu sendiri yang salah karena melihat hal yang tidak seharusnya kamu lihat. Siapapun yang tahu identitas asli Ray harus mati. Cari seorang pria untuk membawanya ke hotel, lalu kirimkan beberapa foto ke Victor Sterling. Dengan temperamennya yang meledak-ledak, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Berhenti di situ. Victor, apa maksudnya ini? Aku cuma mengajak menantuku pulang untuk makan. Jika engkau sentuh orangku lagi, aku akan menembak kepalamu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Orang tua bangka itu sudah sekarat, dan bajingan itu akan kembali untuk memperebutkan warisan, kan? Tidak sabar untuk bergerak melawanku, ya? Ah, yang benar saja. Aku adalah ibumu. Jika sesuatu terjadi padaku karena kau, karirmu tamat. Bos, menyelamatkan Ibu Sterling adalah yang utama. Jika ada kesempatan berikutnya, aku akan mengirimmu dan bajingan itu ke neraka bersama. HMTH. Victor Sterling, sekarang aku melihatnya dengan jelas. Dia adalah kelemahanmu. Siapapun yang menghalangi Ray akan mati. Bos, jangan khawatir, dokter bilang. Ibu Sterling baik-baik saja. Dia hanya butuh istirahat. Kamu belum makan semalaman. Aku sudah minta Alfred menyiapkan sesuatu. Coba makan sedikit. Halo? Aku minum terlalu banyak. Seseorang dari rumah tua itu mengantarku pulang. Sudah jam 9. Waktunya menelepon.
Victor Sterling, Kalau kamu ingin hidup, cerai Clara segera. Kenapa aku harus mati? dia pembawa sial. Dia menyebabkan ibuku harus menjalani histerektomi, dan dia membunuh saudara laki-lakiku. Kamu berikutnya. Dalam daftarnya. Apa yang harus kulakukan denganmu? Kamu harus ikut-ikutan. Kamu sangat baik padaku. Kakak, Clara, bertahanlah hidup. kakak. Bahkan jika dia bisu, dia takkan pernah bisa menebus dosanya seumur hidup. Apa karena dia pikir dia membunuh saudaranya? Jadi dia tidak bicara? Orang tuaku ingin dia dikubur hidup-hidup. Karena dia bisu, dia selamat. Victor Sterling. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Membiarkannya berada di dekatmu adalah mencari masalah. Kakak. Apa dia sudah menyiksa dirinya sendiri selama bertahun-tahun? Di hadapanku, kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Aku ingin kamu bahagia dan bebas. Kenapa ponsel ini ada di sini? Tadi malam, aku menelepon Victor Sterling. Aku tidak ingat apa-apa. Tinggal di bawah satu atap masih terlalu berbahaya. Aku harus cari kesempatan untuk pindah. Clara, kami mahasiswa Akademi Seni mengadakan perjalanan menggambar 2 hari 1 malam ke kota Sungai Indah. Katanya malamnya kita bisa nonton hujan meteor bersama. Kamu mau ikut? Aku mau. Aku akan ke kota Sungai Indah untuk perjalanan menggambar. Sarapan dulu, baru kamu pergi. Dia tidak menyusahkanku. Kota cinta. Semuanya sudah diatur di sana. Haruskah kami memesan semua kamar lainnya, agar Ibu Sterling harus berbagi kamar denganmu? Kirim lebih banyak orang untuk mengikutinya diam-diam. Jangan ganggu dia. Ya, bos. Selamat ulang tahun, Chloe. Oh, iya. Ini kartu api, aku yang gambar sendiri. Nyalakan untuk lihat gambarnya di dalam. Terima kasih, Arthur. Karyamu benar-benar tak ternilai. Aku penasaran banget mau lihat isinya. Tapi, aku agak takut api.
Clara, bisa tolong nyalain untukku? Wah, Gak apa-apa, jangan takut, kamu baik-baik aja, kok. Santai aja, Clara. Victor, kamu ngapain di sini? Ada masalah sama aku di sini? Itu bos besarnya sendiri. Bapak Sterling, dia ngapain di sini? Dia bukan beneran datang buat ulang tahun Chloe, kan? Bapak Sterling, hari ini ulang tahunku. Silakan duduk, makan kue. Nanti akan kukirimkan hadiah untukmu. Clara, yang akan mengantarkannya. Oke semuanya, silakan duduk. Setelah kue, ada permainan. Clara, giliranmu. Ini tantangan. Lepaskan ikat pinggang. Dari pria pertama di sebelah kananmu. Itu. Kurang pantas, ya? Kalau dia nyerah, aku akan minum gantinya, dia menang. Dia bisa menang, terus ngapain nyerah? Ayo, lakukan. Terus gimana? Mau bapak fans yang minum gantimu? Jangan. Aku yang minum. mau apa sih mereka berdua ini? Rasa cemburu Victor muncul lagi. Arthur jangan sampai terlibat. Aku akan lakukan tantangannya saja. Lumayan juga. Sepertinya kamu butuh lebih banyak latihan. Clara berhasil menyelesaikan tantangan. Tidak ada hukuman minum. Hujan meteor. Semuanya, ayo lihat. Arthur, lensa teleskopmu retak. Kamu harus periksa. Apa? Permisi? Kamu lepas ikat pinggangku dan membakarnya? Mau kabur diam-diam? Tawa kamu barusan? Kedengarannya sangat merdu. Dia mendengarnya. Tadi malam, penculik itu meneleponku. Dia cerita beberapa hal. Dia juga bilang, suaramu sangat enak didengar. Aku meneleponnya tadi malam. Aku bilang apa? Kamu bisa bicara kan? Sebut namaku. Tidak. Masih menolak? Teleskopnya sudah diperbaiki. Ayo keluar lihat hujan meteor. Lihat, itu bintang jatuh.
Coba rekam pakai HP kalian. Clara, bagaimana kalau dia jatuh? Selamatkan dia sekarang. Selamatkan dia. Clara. Clara. Bapak Sterling, ada hal buruk. Ibu Sterling jatuh dari gunung. Clara, Clara, Clara. Istriku. Bos, kita dekat dengan tebing. Apa rencananya sekarang? Tolong aku. Tolong aku. Tolong. HP ini dibatasi. Aku hanya bisa telepon nomor darurat. Kamu seharusnya perkosa dan bunuh saja dia. Kalau aku lihat mayatnya, mungkin aku bisa kasih lebih. Kalau dia tahu, aku sudah membohonginya selama ini. Dia pasti tidak akan selamatkan aku. Mungkin dia akan bunuh aku dengan tangannya sendiri. Kakak, Clara, tetap hidup. kakak. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku harus hidup. 1, 2. Sekarang bergerak. 1, 2. Hei, Victor Sterling. Bukannya kamu bilang akan bayar lebih kalau lihat mayat istrimu? Di mana dia? Kamu tahu lokasi pastinya. Beritahu aku sekarang. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu takut kalau dia mati? Akan sulit jelaskan ke keluarga Davis. Aku bisa selamatkan nyawanya. Kamu telepon polisi untuk dia sekarang. Oke. Beritahu aku dulu, di mana dia. Aku tidak tahu. Wah, ini. Gelap sekali di sini. Di belakangmu. Kita akan cari dia sekarang. Kamu bisa rawat dia dengan baik, kan? Sepertinya bisnis keluarga Davis sangat penting buat kamu. Kamu sekarang paham, dia lebih berguna hidup daripada mati, kan? Ini bukan transaksi bisnis. Dia penting bagiku. Apa katamu? Katakan padaku. Apa dia terluka? Apa dia takut? Ada korek api di kantong jasaku. Dia sangat pintar. Dia pasti akan mengeluarkannya untuk memberi dirinya keberanian, kan? Clara. HP-nya mati. Dokter bilang Ibu Sterling baik-baik saja. Tangannya kanan hanya sedikit terluka. Selain itu, dia baik-baik saja. Dia akan segera pulih, jangan terlalu khawatir. Aku sudah menyelidiki kejadian kemarin dengan sangat hati-hati. Sepertinya ini bukan kecelakaan. Ketika kami mencari Ibu Sterling, kami menemukan sekelompok orang lain. Mereka cepat dan lincah, langkah mereka ringan. Mereka sepertinya pembunuh bayaran profesional. Mereka punya motif untuk membunuh, dan mereka berhasil menyusupkan seseorang tepat di bawah hidungnya. Tidak ada yang lain selain Stella yang bisa melakukan itu. Tapi siapa mata-matanya? Bagaimana kalau dia jatuh? Knight, tebingnya ada di sana. Kalau jatuh, pasti mati. Kita harus bagaimana? Kau mempermainkanku. Menyembunyikan ini darinya, dan berbohong padaku. Apa konsekuensinya? Dia bicara tentang siapa?
Apakah dia sudah tahu? Kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Mau jelaskan ponsel ini? Ini ada di tanganmu saat kami menemukanmu. Apa kau selalu bawa dua ponsel? Satu untuk telepon, satu untuk pesan. Baterainya habis tadi malam. Dia tidak boleh tahu ini ponsel pengubah suara, atau bahwa aku tidak bisa bicara. Dia curiga. Dia sedang mengujiku. Ini ponsel cadanganku. Aku jarang memakainya. Kupikir tadi malam, kau yang meneleponku. Aku tidak bisa bicara. Tapi aku dengar orang yang tidak bisa bicara, terkadang suaranya kembali saat stres. Kau mengalami syok yang hebat tadi malam. Aku menduga. Sekarang kau bisa bicara, kan? Aku tidak bisa. Bagaimana kau tahu tanpa mencoba? Coba saja. Kalau kita lakukan hal pasangan sekarang, apakah itu cukup sebagai stimulus yang kuat? Jadi, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku akan memberimu lebih banyak waktu. Bapak Sterling, Aku perlu urus pekerjaan dulu. Nanti aku kembali menemanimu setelah selesai. Ray, makanlah. Victor, kamu ngapain di sini? hey, Victor, kamu mau apa? Victor, kamu mau apa? Anjing macam apa kamu ini? Berani melawanku? Victor, aku tahu kamu tidak pernah menerimaku sebagai ibu tirimu. Tapi bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Ray baru saja pulang ke negeri ini, dan kamu sudah menyasarinya. Kalau sampai tersiar kabar, orang akan bilang kamu tak punya hati. Victor Sterling, lepaskan aku. Keluarga? Kamu pikir kamu pantas? Bukannya sudah aku peringatkan. Kalau kamu berani menyentuh orang-orangku lagi, aku akan pastikan kamu dan bajingan ini tenggelam bersama. Serang dia. Berhenti, kalian keluarga Sterling, berhenti sekarang juga. Apa kalian tidak mau lagi abu orang tuamu? Hah? Victor, kamu tahu ini. Ray adalah kesayangan orang tua bangka itu. Kalau kamu bunuh dia, orang tua itu tidak akan pernah memberikan abu orang tuamu. Maka mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kamu tidak mau itu terjadi, kan? Kamu baru saja mengingatkanku. Aku harus pergi menemui orang tua bangka itu. Setelah aku urus dia, aku akan kembali untuk kalian berdua. Tapi, kamu melukai tangan istriku. Tangan kanan seorang pelukis. Kami tidak pernah melakukan apa-apa padanya. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada Ray. Apa lagi yang kamu mau? Babi mini peliharaan yang kamu perlakukan seperti anak sendiri, gemuk dan mengkilap itu, pasti empuk. Cocok untuk memulihkan istriku. Ray, cepat, panggil dokter. Victor Sterling, dia orang gila. Bilang pada ayah untuk membunuhnya, sakit sekali. Saatnya untuk melakukan panggilan itu.
Babi mininya enak. Aku sudah di rumah sekarang. Nanti aku bawakan kamu makan malam. Dia sudah pulang? Dia mulai mencurigaiku. Kalau aku berhenti menelepon sekarang, itu akan terlihat mencurigakan. Dia bergerak cepat. Semakin lama, semakin mudah ketahuan. Halo? Victor Sterling. Takut? Apa yang harus kutakutkan? Malam ini, pisauku akan menempel di lehernya. Aku membiarkannya hidup sebagai pengingat bahwa aku bisa berada di sampingmu kapan saja ku mau. Artinya aku juga bisa membunuhmu dengan mudah. Kamu mau membunuhku? Hanya karena aku tidak mau setuju untuk bercerai? Saranku, lakukan persis seperti yang kukatakan. Jangan berjudi dengan orang nekat. Aku mampu melakukan apapun. Ada sesuatu yang tak pernah ku mengerti. Kamu punya pengaruh atas diriku, tapi kamu tidak mau uang. Kamu hanya mau aku bercerai. Itu artinya hanya satu hal. Kamu seorang wanita. Kamu tertarik padaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan ganti topik. Kamu tidak menyangkalnya. Jadi kamu seorang wanita. Kamu tertarik padaku. Kamu mau aku bercerai dan bersamamu. Tidak, Dengar, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku tidak akan bercerai. Tapi aku akan berselingkuh denganmu. Bagaimana kedengarannya? Kedengarannya seru kan? Victor. Bajingan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba sekarang juga? Mencoba apa? Kamu mau apa? Aku mau. Aku mau bersamamu di ranjang Clara. Kita akan sangat nyaman bersama. Ranjangnya harum sekali. Sangat lembut. Kamu ada di ranjangnya. Kalau kamu berbaring di sini sekarang, memandang, Kamen? memanggil namaku, itu akan sangat seksi. Victor, apa kamu mesum? Bagaimana kalau kita lakukan di sini, di ranjangnya? Kamu mau apa, Victor? Kamu sedang apa? Kamu. Mesum, dia. Apa dia mesum? Oh tidak. Bukunya. Kalau ketahuan, kita nggak bisa cari alasan lagi. Dia cuma menggertak, kan? Masa iya dia udah masuk ke kamarku? Kamu pulang buat apa? Apa karena ranjang rumah sakit? Gak bisa tidur nyenyak? Iya. Ranjangmu jauh lebih nyaman. Maksudmu apa? Dia tidur di sini? Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Kamu tahu semuanya? Ya, aku udah lakukan hal-hal yang aku sesali. Aku hampir selingkuh darimu. Tapi kami nggak sampai ke tahap itu. Dengar, pernikahan ini butuh 2 orang buat bikinnya jalan. Jadi, kalau ada yang salah, nggak semuanya salahku. Kalau begitu,
Menurutku kamu yang harus berusaha lebih keras buat selamatkan pernikahan kita. Aku belum pernah lihat orang yang sebegitu tidak tahu malunya. Cinta sejati itu susah dicari. Aku dukung banget. Kita nggak bisa nunda-nunda lagi. Kita harus bertindak. Ini yang harus kita lakukan. Kewajiban kita. Bapak Sterling, Ibu Sterling, ada. Ada apa? Ini Ibu Davis. Katanya mau menjenguk pasien. Dia gila ya. Siapa yang jenguk pasien tengah malam begini? Pertama, sahamnya dipaksa berhenti diperdagangkan. Ayahmu pergi ke Victor, dan dia nggak mau bantu? Ada apa sih? Aku nggak peduli. Aku nggak tahu apa-apa soal perusahaan. Beraninya kamu bicara sama orang tua dengan sikap kayak gitu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bangga apa sih? Pengantin pengganti? Kamu belum tahu, ya? Kakakmu bilang dia udah selesai main-main. Dan sekarang dia mau balik jadi Ibu Sterling. HMPH. Saatnya kamu dikembalikan ke tempatmu. Lagi pula aku juga udah lama pengen pergi. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Kamu tinggal di sini jadi selir Victor, laki-laki. Kebanyakan laki-laki suka bersenang-senang. Daripada dia cari di luar, kenapa nggak biarin dia main di rumah aja? Dengan begitu, kakakmu bisa tenang. Kamu jadi berani juga ya? Berani melawan aku. Jangan takut. Karena menghormatimu sebagai Ibu Clara, aku biarin saja. Tapi kamu malah cari gara-gara. Kau memang sudah seperti itu, tidak perlu membela sampah ini. Apa, kau tidak tahu, Clara akan segera kembali. Kalian berdua... Hei, Victor, kau mau apa? Kalau kau membuat masalah lagi untuk Clara, aku akan membuat seluruh keluarga Davis bangkrut dan menghapusmu dari peta. Bawa dia pergi. Biar aku jelaskan. Mau coba babi mini? Aku yang buat sendiri. Wanginya enak kan? Babi ini dimanja seperti harta selama 180 hari. Penuh nutrisi, makan lagi. Ini akan membantumu pulih lebih cepat. Ini bukan yang dari rumah tua yang dulu, kan? Kau membunuhnya? Ya, jawab saja. Enak atau tidak? Sebenarnya, lumayan enak. Aku akan ambilkan lagi untukmu. Dia tidak butuh dukungan bisnis dari keluarga Davis lagi. Lalu kenapa dia tidak mau menceraikanku saja? Sebenarnya, kita bisa melewatkan semua keribetan itu. Aku tidak akan bercerai. Bagaimana kalau kita berselingkuh saja? Kedengarannya seru kan? Aku bayangkan. Kau dan aku di ranjang Clara pasti sangat nyaman. Ranjangnya, baunya luar biasa. Sangat lembut. Kalau kau berbaring di sini sekarang, menatapku, memanggil namaku, pasti sangat seksi. Laki-laki pada umumnya suka menggoda dan tidak setia.
ingin punya semuanya. Tapi sekarang Sarah sudah kembali, aku tidak perlu repot-repot bercerai lagi. Hanya perlu bertahan sedikit lagi. Kecelakaan ini terlihat seperti pekerjaan orang dalam. Villa Sterling bukan lagi benteng seperti dulu. Jadi, sampai kita menemukan pelakunya. Untuk memastikan keselamatanmu, kita akan berbagi ranjang, mulai sekarang. Hei, pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Aku menyelamatkan nyawanya untuk mengingatkanmu bahwa aku bisa muncul di sisimu kapan saja, yang berarti aku bisa membunuhmu kapan saja. Seharusnya aku tidak mengancamnya seperti itu dulu. Aku benar-benar menembak kakiku sendiri. Sudah larut, ayo kita tidur. Kita suami istri. Berbaringlah, ayo, tidak perlu seperti ini. Kita tidak punya perasaan satu sama lain. Kita harus menjaga jarak. Kau benar. Kita sudah menikah begitu lama. Tapi kita sama sekali tidak saling mengenal. Ada yang mau ditanyakan? Tanya apa saja, akan kuberitahu. Seperti apa? Mengapa kau setuju menikahiku tapi tak pernah menyentuhku? Apa aku cuma pengganti Sarah? Atau mengapa kau mau selingkuh? Aku tak mau mempermalukan diri sendiri. Kalau menurutmu, baju yang biasa kupakai, bagus tidak? Sebenarnya, aku tidak terlalu suka pakaian-pakaian itu. Sangat pengap, hanya untuk pekerjaan. Mau bagaimana lagi? Sebenarnya, aku suka pakai warna-warna cerah. Bisa aku bayangkan. Victor pakai baju warna-warni. Aku suka es krim stroberi. Tapi aku takut memakannya. Kalau ketahuan, media bakal heboh. Kau suka? Kalau suka bisa kuambilkan untukmu. Aku dalam perjalanan. Clara, kalau kau terus begini, aku akan menciummu. Tidurmu nyenyak? Tadi malam, aku tidur sambil memeluknya. Tak ada yang peduli aku hidup atau mati. Nanti, hal-hal seperti ini. Lakukanlah saat aku sadar. Clara, aku lega sekali melihatmu baik-baik saja. Kami sangat khawatir waktu itu, kau seharusnya tidak buru-buru keluar dari rumah sakit. Kau perlu pemeriksaan lengkap? Aku baik-baik saja, kok. Jangan khawatir, Arthur. Mengenai pameran seni, tinggal 3 hari lagi. Kau bisa selesaikan pekerjaanmu? Aku bisa membantumu? Akan ku selesaikan. Kau terluka karena pergi bersamaku, kalau ada apa-apa, katakan padaku. Jangan ragu untuk meminta. Jadi kau kesini untuk minta maaf hari ini. Victor, maksudmu apa? Kau pikir aku yang melukai Clara? Kalau begitu, tidak terdengar seperti kau kesini untuk minta maaf. Lebih seperti kau kesini untuk mengaku. Maaf atas kesalahpahamannya.
Aku tidak peduli apa kata orang, yang penting kau percaya padaku. Aku percaya padamu, tentu saja. Bagus, kalau begitu, kita ketemu lagi nanti. Kau gagal membawanya ke luar negeri, dan sekarang kau gagal lagi. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Victor, dia sangat waspada. Dia punya banyak agen bawah tanah yang melindunginya. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertindak. Waktumu hampir habis. Kalau kamu terus menunda, begitu bapak fans senior meninggal, apakah keluarga fans masih akan mentolerir kamu? Tunggu. Tunggu sebentar, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu ayahku. Dia sedang sakit parah sekarang, dan dia bersikeras ingin bertemu denganku, aku mohon. Kamu sama tidak tahu malunya seperti ibu pelacurmu itu. Berani-beraninya kamu, si bajingan, berpikir bisa masuk ke keluarga fans kami. Waktu orang tua itu masih sehat, dia melindungimu. Tapi sekarang, aku yang memegang kendali keluarga fans. Buang bajingan ini keluar untukku. Paham. Kamu berjanji padaku, kamu akan menepati janjimu, kan? Tentu saja. Begitu Victor Sterling mati, Reiku akan mengambil alih, lalu dengan kekuatan keluarga Sterling, aku pasti akan menjadikanmu kepala keluarga fans. Apa kamu masih perlu aku menahan? Tidak perlu. Tanganmu belum sembuh. Jangan digoyang-goyang. Aku akan membantumu. Kamu di atas yang menggerakkan. Aku di bawah yang menopang. Apa kamu tidak suka posisi ini? Tapi aku sangat menyukainya. Posisi ini enak kan rasanya? Sarah bisa datang dan pergi sesuka hati, pulang kapan saja dia mau, dan kamu sudah tak sabar mau selingkuh. Semua orang bertingkah begitu tidak tahu malu. Tapi kamu masih berlagak paling bermoral dan mengharapkan aku memberi tanpa syarat. Kenapa aku harus? Lagi pula, aku akan segera pergi, jadi aku akan memanjakan diri sekali ini saja, dan memberi penutup untuk cinta diam-diamku. Bapak Sterling, sudah waktunya rapat Departemen Luar Negeri. Rumah tangga ini semakin tidak terkendali. Semua orang harus ikut pelatihan besok. Clara, keterampilan melukismu meningkat lagi. Sosok modelnya sangat bagus. Lain kali, bisakah kamu mengundangnya untuk menjadi model bagi siswa Akademi Seni kita? Kurasa wajah ini mirip sedikit dengan Victor Sterling, dan sosok ini, Sangat bagus. kamu tahu tidak, aku akan memenangkannya di lelang nanti, dan menggantungnya di kamar tidurku. Jangan berani-berani menawar lebih tinggi dariku. Siapapun yang memenangkan lukisan ini, terima kasih atas kontribusi kalian semua untuk amal. Karya berikutnya. Berjudul, Blaze. Tawaran pembuka adalah 1 juta. 1,5 juta. 2,8 juta. 3,8 juta. 3,8 juta. Pertama. 3,8 juta. Kedua. 5 juta. Beasiswaku, ditambah pekerjaan ilustrasi yang ku kerjakan selama ini, uang saku Victor, dan menjual tas serta perhiasan yang dia berikan padaku. Seharusnya itu cukup. Lukisan ini, aku tidak ingin memberikannya pada orang lain. 10 juta. 10 juta. Uangku tidak cukup. 10 juta. Pertama.
Bisakah kamu meminjamkan aku uang? 10 juta, untuk terakhir kalinya. Aku lagi agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Ada orang yang mengancamku untuk minta uang, bahkan nyawaku. Aku takut, jadi aku harus membayar. Selamat. Aku adalah seniman dari lukisan ini. Bisakah aku menukarnya dengan yang lebih bagus? Maaf, Ibu Sterling. Aku di sini mewakili bosku, dan kurasa dia tidak akan setuju untuk penukaran. Ku dengar lukisanmu terjual dengan harga tertinggi malam ini. Selamat, tapi setengah dari hasilnya adalah milikku. Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Kenapa aku merasa agak kasihan padanya? Aku mengkhianatinya, dan dia malah mengucapkan selamat padaku. Biar aku yang traktir makan. Dia memang tampan. Tak bisa menyalahkan mereka karena langsung ingin membelinya saat melihatnya. Kudengar kamu menawar melawan seseorang. Apa kamu benar-benar ingin membeli kembali lukisan itu? Atau hanya mencoba menaikkan harganya? Aku tidak terlalu paham aturan lelang. Aku mengangkat papan nomorku karena salah. Begitu ya? Sayang sekali, kupikir kamu tidak tega berpisah dengannya. Kalau ada wanita yang dapatkan ini, gantung di samping tempat tidurnya untuk lihat mereka tidur. Lumayan juga ya. Dari dulu dia memang playboy banget ya. Dia selingkuh, tapi malah dinikmati pujiannya. Apakah dia pernah benar-benar mencintai seseorang? Dia memang mencintai kakakku. Benar-benar mencintai. Pernahkah kamu menyukaiku? Tanya lagi. Nanti ku beritahu. Dia ingin aku bicara. Aku mau pergi. Ngapain repot-repot? Tanya dia minta jawaban? Ngapain juga jujur sama dia? Aku lagi mikir apa sih, dan aku mengharapkan apa? Aku ke kamar kecil dulu. Clara. Aku lagi nyari kamu. Mau beli lukisanmu? Orangnya sudah ketemu, dia setuju melukis untukmu. Kita bisa temui dia sekarang. Bagus. Biar aku ambil HP-ku dulu. Tunggu sebentar. Kita kehabisan waktu. Banyak sekali orang di sini. Kalau ini jadi kacau, orang-orang bisa mati. Tapi peluru itu buta, ayo pergi. Aku tidak punya pilihan. Stella ingin aku bunuh kalian semua, baru dia mau bantu aku perebutkan harta keluarga. Bertahun-tahun aku hidup seperti anjing. Aku ingin berdiri tegak dan hidup seperti lelaki sejati. Bajingan, jangan lihat aku seperti itu, kamu tahu? Aku tergila-gila padamu. Aku tidak tahu kenapa Stella ingin aku bunuh kamu, hari aku dorong kamu jatuh, itu untuk menipu semua orang, agar mereka mengira kamu sudah mati, supaya aku bisa sembunyikan kamu. Apa? Itu kamu? Tapi Victor menemukanmu dengan cepat. Tapi tidak apa-apa. Asalkan dia mati, kamu akan jadi milikku. Dia mati hari ini. Walaupun kamu bisu, kamu benar-benar memikat. Nggak heran Victor juga sangat menyukaimu, dia pasti lagi cari kamu kemana-mana, kan?
Aku sudah pasang detonator di sini. Tak peduli berapa banyak orang yang datang hari ini, mereka semua akan mati. Tapi jangan kau khawatir, aku tidak akan menyakitimu, aku akan membuatnya datang ke sini sekarang juga. Tidak, Victor tidak bisa datang. Kita harus menghentikannya. Victor Sterling, pria yang kau cari. Oh, Clara. Clara, kalau kau lari lagi, aku akan menembak. Victor. Victor, kau terluka? Biar aku lihat. Apa dia menyakitimu? Sarah, kau sudah kembali? Aku langsung menjumpai Victor begitu turun dari pesawat. Tak kusangka kau memberinya begitu banyak masalah. Kau memang tak pernah berhenti merepotkan, ya? Bos tidak mengenai organ vital. Dia masih hidup. Bagaimana kita membawanya keluar? Bawa Ibu Sterling pulang dulu. Aku akan menyusul nanti. Clara, kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini, merawat Victor untukku. Tapi sekarang aku sudah kembali. Beberapa kebiasaan perlu diubah. Seperti tadi, saat mereka mempersilakan Ibu Sterling masuk mobil, bukankah seharusnya kau berjalan di belakangku? Kalau kau begitu peduli menjadi Ibu Sterling, kau seharusnya tidak kabur dari pernikahan. Kau berubah, Clara. Sepertinya kau benar-benar menganggap cinta Victor padaku sebagai milikmu selama beberapa tahun terakhir ini. Kau adalah saudariku. Kita mirip. Wajar saja Victor melihat diriku di dalam dirimu. Lagi pula, pria memang tidak tahan sendirian. Meskipun mereka tidak menyukainya, mereka akan bermain-main lalu membuangmu. Perkosa saja dia lalu bunuh. Melihat mayatnya mungkin membuatku membayarmu lebih. Kurasa, denganmu di ranjang Clara, kita akan bersenang-senang. Itu benar. Dia benar. Tepat setelah aku kembali, aku diculik. Dia tidak peduli apakah aku hidup atau mati, dia bahkan mengakui selingkuh. Kebaikannya setelah itu, hanya sifat prianya yang sedang bermain. Aku mengerti maksudmu. Aku akan pergi. Di mana istriku? Di kamarnya. Victor, Apa yang kau lakukan di sini? ini rumahku. Kamu lupa? Aku adalah istri sahmu yang sebenarnya. Aku akan memaafkan pelarian kecilmu itu. Tapi jangan pernah kembali ke sini lagi. Rumah ini sudah punya nyonya. Taipan asing yang menipuku untuk kabur itu. Diatur olehmu, kan? Saat kamu mengajukan aliansi pernikahan ke keluargaku, bukankah tujuan aslimu adalah menikahi Clara? Tapi ayah sudah menjanjikannya pada Bapak Dawson. Jadi kamu pura-pura menginginkanku, lalu menyiapkan pelarianku. Tentu saja keluargaku tidak berani melawanmu, jadi mereka mengirim Clara sebagai penggantiku. Kamu cukup licik. Kalau kamu tahu semua ini, kenapa berbelit-belit, dan kamu adalah peserta yang bersedia? Kalau kamu benar-benar ingin menikahiku, tidak ada Taipan yang bisa menipumu pergi. Kamu. Biar aku pikir. Aku tidak punya kekuatan nyata saat itu. Ibu tiriku bisa membuatku kehilangan tempat tinggal kapan saja. Dan kamu tidak mau mengambil risiko itu. Di keluarga kaya seperti kita, berapa banyak pernikahan yang sebenarnya didasari cinta sejati, kerjasama,
Itulah yang paling penting. Aku bisa memberimu hal-hal yang tidak pernah bisa Clara berikan. Contohnya, aku bisa menangani acara PR dan sosialmu. Aku bahkan bisa membantumu menemukan abu orang tuamu. Bagaimana kamu tahu soal itu? Aku membuat Ray mabuk. Dan dia memberitahuku. Umumkan saja aku sebagai istrimu, dan hal-hal yang ingin kamu ketahui, akan kukatakan padamu, satu persatu. Bukan itu. Segala hal lain bisa dibicarakan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menolakku, Clara akan dengan senang hati tinggal di sisimu, kan? Kamu menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Pernahkah kamu tanya apakah dia bersedia? Pernahkah kamu menghargai pilihannya? Dia memberitahuku. Dia tidak pernah mencintaimu, dan selalu ingin meninggalkanmu. Victor, kamu tanya padaku, apa yang kuinginkan? Akan kuberitahu sekarang. Aku ingin kamu meninggalkan Clara dan menceraikannya. Aku sudah memaksanya selama ini. Memaksanya untuk menikahiku saat itu. Memaksanya untuk pergi ke luar negeri. Memaksanya untuk bicara saat dia kembali. Memaksanya untuk mencintaiku. Aku tidak pernah sekalipun bertanya, apakah dia bersedia. Tidak heran dia ingin kabur. Dihadapkan dengan uang dan kekuasaan. Memilih yang disebut cinta di atas semua itu, kamu tidak begitu naif, benar kan? Kita ditakdirkan untuk bersama. Kamu benar-benar mau bercerai. Aku sudah coba segala cara agar dia setuju bercerai, tapi dia tidak mau mengalah. Tidak sabar sekarang Sarah sudah kembali. Ya. Aku memang mau bercerai. Bagaimana kalau ku beritahu? Kalau aku tidak mau bercerai? Kalau aku mencintaimu lebih lama dari yang kamu kira, apa kamu masih mau keluar? Kamu baru saja memaksaku bilang mau bercerai, dan sekarang kamu bilang mencintaiku, kamu sedang main apa? Bermain sebagai korban, membuatku jadi penjahat. Baiklah kalau begitu, aku akan jadi penjahatnya. Tepat sekali, aku mau keluar. Baiklah, pengacaraku akan menyusun dokumennya. Tidak perlu. Aku sudah menyusunnya. Aku akan pergi tanpa apa-apa. Putus total. Tanda tangani. Pergi tanpa apa-apa? Putus total? Tidak mungkin sesederhana itu. Tidak menginginkan apa-apa justru paling mahal. Aku curiga ini adalah penipuan asmara. Risikonya terlalu tinggi. Pengacaraku perlu meninjaunya dulu. Tapi sampai perceraian selesai, kamu tidak boleh meninggalkan Villa Sterling. Pengacaraku akan menghubungi untuk detailnya. Ambil ini, bakar. Jangan sampai Ibu Sterling melihatnya. Perceraian? Hah? Apa kita benar-benar mengizinkan Sarah tinggal di sini? Menjaganya di tempat yang bisa kulihat adalah yang paling aman. Kalau Ray mudah dipecahkan, aku pasti sudah tahu sejak lama. Pasti ada yang tidak beres dalam hal ini. Awasi dia dengan ketat. Ya, Pak. Victor, aku ingat ini selalu jadi favoritmu. Hei, kenapa kamu tidak makan? Tidak sesuai selera? Atau menyimpan tempat untuk pesta ulang tahunku? Sudah terlalu lama kita tidak bersama. Malam ini, aku ingin merayakan ulang tahunku hanya denganmu. Kita harus mengajak Clara. Aku tidak akan mengganggu waktu kalian berdua. Bukankah ini yang kuinginkan? Tapi lalu kenapa? Hatiku sakit sekali.
Victor, kamu tahu hadiah ulang tahun favoritku apa? Apa? Ibu Sterling. Sudah kubilang, apa saja selain itu bisa kita bicarakan. Katakan saja di mana abunya. Apa sih yang jalang itu berikan padamu, sampai kamu tergila-gila padanya? Dengar, katakan di mana abunya. Aku masih bisa memperlakukanmu sebagai kakaknya Clara dan memperlakukanmu dengan baik. Kalau tidak, ini adalah makan terakhirmu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Jadi malam ini, kamu mati. Yang kuinginkan hanyalah menjadi Ibu Sterling. Siapa suaminya? Tidak penting. Halo, kamu suka ada penonton ya? Harusnya bilang dari tadi. Aku akan bawa lebih banyak orang untuk ikut meramaikan. Sudah kubilang, di kalangan sosial kita, perasaan tidak ada, hanya transaksi. Aku sudah memberimu kesempatan. Ternyata kamu bukan cuma bodoh, tapi juga buta. Tidak seperti Ray yang pintar ini. Dia akan menikahiku malam ini setelah semua ini selesai. Victor, membuatmu sendirian sungguh sebuah tantangan. Kamu benar-benar berhasil. Victor, aku tidak sabar melihatmu menggeliat nanti malam. Siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Kamu membunuh keluarganya? Pernahkah kamu berpikir akan melihat hari ini? Saatnya balas dendam. Aku tahu kalian semua ingin aku mati, tapi setidaknya katakan yang sebenarnya sebelum aku mati. Di mana abunya? Oh, kalau kamu bilang itu dari tadi, kita bisa melewatkan drama ini. Nak, tuangkan minuman untuk pamamu. Kalau aku senang, mungkin akan kuberitahu. Baiklah kalau begitu. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku bayar mahal untuk menyewa kalian, pembunuh bayaran dari luar negeri. Kalian seharusnya membunuhnya, bukan kami. Ibu, apa yang terjadi? Sebelum menyewa pembunuh bayaran, tidakkah kamu periksa siapa yang benar-benar memegang kendali? Kamu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Bicara. Di mana abunya? Apa yang kau lakukan? Baiklah, aku akan bicara. Aku benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu. Kau tahu? Aku juga tidak tahu. Aku berbohong padamu sebelumnya, dan kau juga tidak pernah memberitahuku. Sungguh, aku mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu, jadi aku pasti tidak tahu. Victor, ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka memaksaku. Kau? Tidak satu pun dari kalian yang tahu. Sepertinya pikiran kalian semua tidak waras. Kalau begitu, mari kita masukkan kalian semua ke dalam kandang, lalu jatuhkan ke laut, dan dinginkan kepala kalian. Apa? Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Bos, aku mohon. Victor, Victor, kemarilah. Aku akan mengembalikan abu orang tuamu. Victor, kakek menyeduhkan teh yang enak untukmu. Minumlah. Victor, biarkan kakek melihatmu dengan baik. Aku kesini bukan untuk menemuimu atau menonton drama keluarga kecilmu. Bicara. Di mana abunya? Hah?
Setelah bertahun-tahun, kau masih membenciku. Kau seharusnya tidak membenciku. Nenekmu sudah meninggal, kau tidak bisa mengharapkanku membujang selamanya. Aku hanya menyukai wanita ayahmu. Kalau saja dia menyerahkannya padaku, dia tidak akan mengalami kecelakaan itu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan sifatnya yang picik. Di mana abunya? Aku akan memberitahumu jika kau berjanji untuk menyelamatkan mereka, ibu dan anak itu. Tentu. Kau menaruhnya di brankas. Victor, jangan lupa apa yang kau katakan. Selamatkan mereka. Aku ini apa? Orang yang menepati janji. Bapak Sterling, Ini beracun. Bapak Sterling, panggil dokter, panggil dokter. Dilaporkan bahwa Victor Sterling, kepala grup Sterling, diracuni oleh ibu tirinya dan seorang saudara laki-laki yang tidak dikenal. Dan sekarang kondisinya kritis. Ibu Sterling. Bapak Sterling sudah meninggal. Ini yang Bapak Sterling minta saya berikan padamu. Sebelum dia meninggal. Ini semua adalah barang berharga Bapak Sterling dan semuanya tentang kamu. Dia menyukaimu sejak kalian berdua masih sangat kecil. Situasi Lily selalu berbahaya. Terlalu banyak orang yang ingin dia mati. Jadi dia hanya bisa mengawasinya dari jauh dengan diam-diam. Saat dia tahu keluargamu akan menyerahkanmu pada Bapak Dawson, dia berusaha keras untuk menikahimu, bukan untuk alasan lain, tapi untuk membebaskanmu. Bagaimana kalau ku beritahu? Aku tidak ingin bercerai. Kalau aku menyukaimu, dan aku sudah menyukaimu lebih lama, dan lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan, apakah kamu masih mau bercerai? Mengirimmu ke luar negeri juga untuk memastikan tidak ada yang salah. Kalau dia kalah melawan Stella, setidaknya, kamu bisa menghilang di luar negeri, tidak pernah kembali, dan hidup bebas serta bahagia. Kalau dia menang, dia akan melamarmu dan memberimu pernikahan yang layak kamu dapatkan. Dia menang? Siapa sangka? Victor. Victor, jangan mati, masih banyak yang belum sempat ku sampaikan padamu. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak kita kecil, aku hanya tidak pernah punya keberanian untuk mengatakannya. Aku takut padamu, takut kamu akan merendahkanku karena aku bisu, takut kamu akan merendahkanku karena aku pembawa sial, jadi aku hanya berani mengawasimu diam-diam dari jauh. Aku sangat bodoh. Aku tidak tahu kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku sangat menyesal, dan aku baru mengetahuinya sekarang. Kenapa butuh waktu lama sekali untuk menyadarinya? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Akhirnya kamu memutuskan untuk bicara. Suaramu bahkan lebih manis dari yang kubayangkan. Kamu masih hidup.
Aku belum mendengar pengakuanmu. Mana mungkin aku tega mati. Pembohong, kamu menipuku. Menjauhlah dariku. Jangan kamu. Jangan malu-malu. Kamu tidak seperti ini saat berpura-pura jadi penculik yang mengancamku. Tapi, mengaku padaku terlalu berlebihan? Kamu sudah tahu dari awal. Seperti yang diharapkan dari Bapak Sterling, langkah ini mengendalikan narasi publik, menangani orang-orang itu, dan memenangkan hati Ibu Sterling. Brilian. Kamu sudah hampir sampai? Maaf, ada rapat dadakan. Aku tidak bisa menemanimu ke galeri hari ini. Oke. Lukisan ini. Bagaimana lukisan ini bisa ada di sini? Ah, halo, permisi, siapa pemilik lukisan ini? Berapa harganya kalau mau dijual? Sebaiknya tanya langsung padanya. Lukisan ini. Kamu yang membelinya? Benar. Segala sesuatu tentangmu. Ingin kusimpan semuanya. Tapi yang paling ingin kusimpan saat ini adalah kamu. Clara, maukah kamu menikah denganku? Tapi bukankah kita sudah menikah? Aku masih berhutang lamaran padamu. Pernikahan, aku ingin memberimu semua yang terlewatkan, dan memberimu kehidupan yang utuh. Aku mau. Ibu Sterling, lukisan ini, kita harus segera membawanya pulang. Untuk lamaran, suamimu diekspos dan dilihat penuh nafsu oleh begitu banyak orang. Aku merasa sangat tidak adil untukmu. Orang lain hanya bisa melihat dengan nafsu. Tapi aku